Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, yang memiliki beberapa agama, ras, dan budaya, atau disebut dengan negara multikultural. Salah satunya adalah bidang kepercayaan. Islam merupakan salah satu kepercayaan terbesar yang ada di bumi Indonesia, bahkan di dunia. Indonesia sempat memimpin sebagai negara yang berpendudukan Muslim terbanyak. Jadi, Islam di Indonesia sangatlah penting dalam perjalanan spiritual bangsa Indonesia. Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 hingga 13 Masehi yang dibawa oleh orang-orang luar yang masuk ke Indonesia. Lalu, bagaimana proses masuknya? Mari kita coba teliti di bawah ini melalui beberapa teori dan cara mereka membawa Islam ke Indonesia. Bagaimana perjalanannya? Mari kita lihat. Menurut beberapa teori dan sumber, masuknya Islam di Indonesia berdasarkan beberapa teori, yaitu teori Gujarat, teori Persia, teori Arab, dan juga teori Cina. Teori Gujarat, menurut ilmuwan Belanda yaitu J. P. Snapel, menyatakan bahwa masuknya Islam dibawa oleh orang-orang India. Teori Persia, teori ini menyatakan Islam masuk ke Indonesia melalui orang-orang Persia atau Iran melalui perdagangan. Teori ini dikemukakan oleh Umar Amir Hussein. Teori ini juga didukung oleh penggunaan nama Syah pada orang-orang yang bergelar raja pada masa itu. Selanjutnya, teori Arab. Teori ini juga menyatakan Islam masuk ke Indonesia melalui orang-orang Arab yang didukung oleh bukti adanya perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara, yaitu Kampung Bandar Khalifah. Teori ini juga didukung atau dikemukakan oleh Buya Hamka. Selanjutnya ada teori Cina. Teori ini merupakan teori masuknya Islam di Indonesia dibawa oleh orang-orang Cina atau Tiongkok yang datang ke Indonesia. Teori ini didukung oleh adanya nama raja yaitu Raden Patah yang merupakan raja di Kerajaan Demak yang memiliki keturunan Tiongkok. Lalu ada bukti lain yaitu banyak masjid yang memiliki arsitektur Tiongkok. Adapun yang lain, agama Islam masuk ke Nusantara juga melalui beberapa cara, yaitu perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, dan juga dakwah. Dengan melalui beberapa cara tersebut, Islam mulai masuk dan tersebar di Indonesia. Dalam konteks perdagangan, orang-orang tersebut mulai masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi melalui para pedagang Arab yang berdagang di Nusantara. Pada proses penyebaran tersebut, mereka datang dengan senyum, sopan, dan penuh toleransi, tidak ada paksaan. Selanjutnya ada perkawinan. Masuknya Islam di Indonesia juga ada yang terpengaruhi oleh proses pernikahan. Melalui proses ini juga menjadi daya tarik umat Muslim yang datang ke Nusantara untuk penyebaran agama Islam. Selanjutnya ada pendidikan. Mulai berkembangnya agama Islam di Indonesia, mulai muncullah proses-proses selanjutnya, yaitu salah satunya adalah pendidikan pesantren, dan juga TPQ atau mengaji menjadi salah satu kunci masuknya Islam dan diterimanya Islam oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya ada kesenian. Kesenian juga menjadi daya tarik penyebaran Islam di Nusantara. Salah satunya dilakukan oleh Wali Songo yang membawa dan menyebarkan agama Islam melalui kesenian lokal seperti gamelan. Selanjutnya ada dakwah. Dakwah juga termasuk dalam proses penyebaran Islam di Nusantara. Penyebaran melalui dakwah dilakukan oleh orang-orang Arab yang datang ke Indonesia. Tidak hanya itu, Wali Songo juga ikut andil dalam berdakwah dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Selanjutnya ada tasawuf. Tidak kalah penting, penyebaran agama Islam melalui tasawuf cukup menarik banyak umat. Proses ini adalah memasukkan unsur budaya lokal pada pengajaran agama Islam. Dari berbagai cara mereka menyebarkan, penyebaran tersebut melalui proses yang santun, ramah, dan tanpa paksaan. Oleh karena itu, banyaklah umat yang mengikuti ajaran Islam. Penyebaran agama Islam pertama kali ada di daerah Sumatera, yaitu di daratan Sumatera. Dibuktikan dengan adanya pemukiman Arab di sana. Pada zaman itu, setelah proses penyebaran agama Islam, muncullah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara.
Diawali dengan munculnya kerajaan Samudra Pasai, lalu ada kerajaan Demak, Mataram Islam, dan lain sebagainya. Itulah proses penyebaran Islam hingga saat ini dari zaman dahulu di Indonesia. Di bagian Pulau Jawa juga ada kelompok yang menyebarkan Islam, yaitu Wali Songo. Mereka melakukan Islamisasi di daerah Jawa. Penyebaran agama yang dilakukan oleh Wali Songo, yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Dalam proses penyebarannya, mereka menggunakan unsur-unsur budaya kedaerahan yang pada masa itu banyak diikuti oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, banyak Wali Songo yang memasukkan unsur tersebut untuk menarik minat masyarakat pribumi untuk masuk Islam. Adapun Wali Songo memiliki 9 wali, yaitu di dalamnya 1 ada Sunan Gresik atau yang memiliki nama asli Maulana Marik Ibrahim yang berasal dari Gresik, Jawa Timur. Beliau melakukan penyebaran Islam melalui pendidikan. Selanjutnya ada Sunan Ampel atau yang bernama Raden Rahmat Ampel Denta dari Surabaya, Jawa Timur. Beliau melakukan pendirian pesantren di wilayah tersebut. Selanjutnya ada Sunan Bonang atau yang bernama Raden Mahdum Ibrahim dari Tuban, Jawa Timur. Beliau melakukan penyebaran Islam melalui musik gamelan. Selanjutnya ada Sunan Giri atau yang bernama Raden Paku atau Ainun Yakin dari Gresik, Jawa Timur. Beliau melakukan penyebaran agama Islam melalui pendidikan. Selanjutnya ada Sunan Derajat atau yang dikenal sebagai Raden Qasim dari Pasiran, Lamongan, Jawa Timur. Beliau menyebarkan agama Islam melalui kesenian. Selanjutnya ada Sunan Kudus atau yang bernama Jafar Shadiq, yang beliau berasal dari Kudus, Jawa Tengah. Penyebaran Islam dilakukan oleh beliau melalui pembangunan masjid dan akulturasi budaya Islam dengan budaya lokal. Selanjutnya ada Sunan Kalijaga atau Raden Said yang berasal dari Demak, Jawa Tengah. Beliau melakukan penyebaran Islam melalui kesenian wayang. Selanjutnya ada Sunan Muria atau yang bernama Raden Umar Said yang berasal dari Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah. Beliau menyebarkan Islam melalui kesenian dan pendekatan kultural pada masyarakat pegunungan. Dan terakhir ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah dari Cirebon, Jawa Barat. Beliau melakukan penyebaran Islam melalui pendirian Kesultanan Cirebon di Jawa Barat.